Nikah itu karena Allah itu dimulai dari apa yang kita lakukan itu betul-betul karena Allah. Walaupun terkadang tidak mendapatkan sambutan baik dari orang yang kita berikan kebaikan dalam keluarga itu. Itu menikah karena Allah, Ibu. Ibu terkadang, Masya Allah ya, berbuat masak nih kepada sang suami. Itu kan karena Allah. Misalkan suaminya pulang tidak menyentuh makanan itu pun tidak akan mengurangi pahala. Walaupun jengkelnya luar biasa. Kejengkelan itu tidak boleh mengalahkan keridhaan Allah yang menjadi tujuan kita. Masak itu karena Allah. Makanya ketika masak karena Allah, ketika tidak disentuh atau tidak kemudian ketika tidak disentuh, ketika mungkin tidak tidak dikomentari, mungkin kita jengkel, mungkin kita kecewa, tapi di situ kita akhirnya ingat ridhonya Allah. Menikah itu karena kalau ridhonya Allah bertengkar, kita akan terus yang pertama kali untuk minta maaf. Walaupun kita tahu bahwasanya mungkin kita yang benar. Menurut apa yang kita pikirkan kita yang benar. Tapi karena kita nikah karena Allah, saya akan tetap berbuat baik. Walaupun saya yang salah, saya minta maaf. Walaupun dia yang salah, saya minta maaf. Karena saya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Pernikahan itu kalau sudah diniatkan karena Allah, tidak ada lagi kekecewaan yang terlalu besar kepada pasangan. Karena apa? Ridhonya Allah itu tempat membasuh dari kekecewaan hati seorang makhluk. Coba kalau kita nikahnya karena cinta. Cintanya kita tidak direspon, marah kita. Kamu tuh gimana sih sebagai istri? Kamu tuh gimana sih sebagai seorang suami? Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik, kita ingin mendapatkan respon balik. Dan ternyata orang yang ada di samping kita tidak bisa merespon terus-terusan sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Dia tetap makhluk, dia tetap terbatas. Suami kita, apapun baiknya, dia tetap terbatas. Orang makhluk itu tidak bisa memuaskan orang. Memuaskan dirinya sendiri aja belum tentu bisa kok. Maaf ya, banyak istri yang terkadang ngomong, kamu itu sebagai suami itu begini. Kamu itu sebagai istri harus begini. Maaf ya, orang yang menikah dengan kita itu terbatas. Memuaskan dirinya sendiri aja sepanjang hidupnya aja dia masih kurang kok. Jadi kemudian akhirnya kalau kita tetap memberikan kepada pasangan kita yang terbaik, Masya Allah. Ridhonya Allah itu tempat membasuh hati saat kita kecewa sama makhluk. Sudah itu saja ditutup dengan itu. Masak mas, tolong makan mas, sudah dimasakin. Tadi sudah makan di jalan. Ma, qadarullah saya gak kuat, laparnya banget, tolong paham ya, saya kan kalau lapar itu perih gitu. Oh gak apa-apa, yaudah diingetin aja besok untuk masak besok pagi. Ya gak apa-apa, selesai kan? Tidak perlu bagi kita itu kemudian kita panjangkan segala sesuatu yang sebenarnya apa? Setan itu di antara strateginya, setan itu selalu memanjangkan sesuatu yang tidak ada kebaikannya supaya merusak kebaikan. Berapa banyak pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu gara-gara masalah yang sepele gitu. Tapi di situ ada bumbu-bumbu setannya. Lah bumbu-bumbu setan itulah yang menjadikan masalah kecil itu jadi besar. Dan tempat memadamkan bisikan setan itu ingat, ya Allah ridhonya Allah, ridhomu, ya Allah ridhomu. Selesai itu sebenarnya. Gak gampang Ustaz. Yang ngomong ini gampang ya siapa? Anda pernah ngomong ini gampang. Ini memang susah. Tapi walaupun sulit kan didahului dulu dengan ilmunya. Yang lebih parah itu kalau gak ngerti ilmunya. Sudah gak ngerti ilmunya, gak ngerti apa yang diperbuat. Kalau kita belajar kan minimal kita tahu ilmunya. Walaupun kita masih tertatih-tatih. Jatuh bangun, lupa lagi. Nanti beberapa hari lupa lagi materi ini, diingetin lagi. Itu wajar. Karena manusia itu tempat lupa. Siapa manusia yang maksum di atas muka bumi? Maksum itu miliknya Rasulullah. Maka itulah yang menjadikan kita. Orang kalau sudah meniatkan karena Allah itu kan sudah tidak ada yang dia pedulikan kan. Orang kalau dakwah itu karena Allah, mau dihujat, mau dicela, mau ditinggal, mau didatengin, mau diapain, dia tidak akan pernah geser kemana-mana. Kok dia tetap akan di atas jalan dakwah. Walaupun 1000 orang yang dulu bersamanya tiba-tiba 1000 orang itu meninggalkan dia, tidak akan peduli dia kalau sudah karena Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, misalkan nanti sore kita mau nyambut suami kita, niatnya karena Allah. Kita nyapanya manis, kemudian ternyata suami kita datar wajahnya. Tidak perlu kan kita marah. Kenapa? Kan saya mengerjakan karena Allah. Dan semua tercatat rapi di sisi Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bukankah Allah yang menyampaikan tidak ada yang kecil dan yang besar kecuali semuanya tertata dan diperlihatkan oleh Allah. Senyumanmu wahai istri kepada suamimu, walaupun suamimu membalas dengan balasan yang masam, tidak akan pernah lewat dan tidak akan hilang catatan itu di sisi Allah.
Sebagaimana seorang laki-laki ketika dia telah memberikan yang terbaik kepada istrinya, tapi istrinya selalu melihat ada sesuatu masalah pada suaminya, tidak akan pernah terlewat, itu dicatat baik oleh Allah. Karena yang kecil dan yang besar itu semuanya sudah tertata rapi dalam catatan sisinya Allah. Memang berat, memang susah itu. Makanya kita tempatkan nomor poin pertama, mencari ridhonya Allah dalam pernikahan, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya kita bisa bayangkan kan Nabi di satu sisi sebagai seorang panglima, bisa itu menjadikan pahanya untuk dijadikan tempat pijakan kaki untuk naik kepada onta. Itu Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah akhirnya tidak tegas. Rasulullah juga tegas kadang-kadang ketika istrinya sudah salah, tegas Rasulullah. Nah, itulah yang kita dapatkan. Makanya Masya Allah, memang berat emang. Poin yang pertama ini berat banget. Tapi ini kalau sudah dipahami baik, selesai banyak persoalan-persoalan itu. Sekali lagi, ridhonya Allah itu tempat membasuh hati dari kecewanya kita kepada makhluk. Terutama makhluk yang kita kadang cintai dan menurut hemat kita, menurut prasangka kita, dia kok gini ya ke saya. Itu perasaan kita. Padahal mungkin saja pasangan kita juga mencintai kita. Tapi kadang-kadang ekspresinya itu tidak harus sama dengan kita. Kita lahir dari keluarga yang berbeda, orang tua yang berbeda, sekolah yang berbeda, ngikutin taklim tingkat kepahamannya berbeda-beda. Ya wajar ekspresinya orang itu tidak semuanya harus sama. Jangan pernah mengharapkan pasangan kita itu bisa memuaskan kita dalam semua perkara. Tidak bisa. Dia untuk hidupnya sendiri aja kadang-kadang nggak puas kok. Kok kita tuntut kamu harus memuaskan saya? Kamu ini siapa ingin dipuaskan? Ya nggak bisa kayak gitu. Allah nggak bisa. Itu Allah, kita ngelihat misalkan pasangan kita lagi jengkel, marah gitu. Yang mana kita juga sebenarnya bisa jadi jengkel juga, marah juga. Tapi ya udahlah, ridha Allah. Yang ingat kepada tujuan pernikahan itulah yang lebih baik. Karena nikah itu bukan kompetisi, nikah itu bukan perlombaan. Saya tuh ketika mendapati pernyataan itu dari ulama itu madeg gitu, kayak ya Allah, nikah itu memang bukan perlombaan kok. Nikah itu nggak perlombaan sama sekali. Nikah itu adalah semata-mata ibadah. Kalau ibadah itu nggak ada kalah menang. Makanya nggak boleh itu ada kata-kata suami takut istri. Nggak ada itu. Dia itu bukan takut istri, mungkin dia pengen memuliakan istrinya. Kecuali memang dia sampai menghalalkan, sampai kemudian membiarkan istrinya dalam kondisi apapun sampai menyimpang. Nah itu baru suami takut istri. Tapi dalam persoalan-persoalan dia tegas itu, dia tegas karena apa? Karena dia tahu pernikahan itu ibadah. Yang terbaik kepada istrinya itulah yang terbaik di antara umatnya Rasulullah. Yang menjadi wanita di surga itu wanita yang mendapatkan ridha dari suaminya, itu kan sudah seimbang. Syariat sudah menempatkan. Makanya kalau sudah nikah, egonya diletakkan, logikanya dikurangi. Perempuan juga sama, perasaannya dikurangi, sensitivitasnya jangan ditambah. Mentang-mentang sekarang sudah dapetin laki-laki yang mencintai dia, kemudian kita betul-betul puas-puaskan perasaan kita gitu. Mentang-mentang dia sudah jadi suami kita, enggak gitu. Nikah itu perjuangan dan pengorbanan untuk meraih ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Nikah itu bukan kompetisi. Yang pertama kita harus pahami Bu, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amal ibadah sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada orang yang kadang bisa tahajud tapi sedekahnya berkurang, sedekahnya susah. Ada tipe orang yang sedekahnya kenceng tetapi tidak bisa tahajud, setiap tidur ngoroknya sampai subuh. Ada orang yang terkadang mungkin sedekahnya jarang, sholat tahajudnya jarang, tapi giliran dia puasa gampang. Beda-beda Bu, beda-beda itu. Sekarang ketika kita pengen bijak menyikapi suami kita harus paham, jangan-jangan ada nggak rezeki amal suami kita itu yang betul-betul sebenarnya bagus. Mungkin suami kita bukan tipe orang yang tahajud, tapi suami kita bukan tipe yang puasa sunnah, tapi suami kita itu kalau sudah sedekah kenceng, sudah disyukuri dulu itu. Disyukuri dulu sembari pelan-pelan diajak. Tapi kita harus paham memang Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Jangan kemudian kita itu langsung sepaneng gitu ya. Pengen supaya suami kita itu ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah.
Yang akhirnya kemudian suami kita itu bebannya berat gitu. Karena akhirnya pertengkarannya di situ-situ terus. Tanpa dia dipahami bahwasanya dia punya rezeki amal di tempat yang lain, bukan di tempat situ. Sebagaimana istri itu juga rezeki amalnya kan beda-beda kan. Ibu lihat aja sekitar ibu. Ada yang temannya ibu itu kalau puasa gampang banget. Tapi ada teman ibu itu yang puasa itu susah banget. Sekalinya ada pertigaan, ada warung padang batal puasanya. Ada. Tapi giliran dia sedekah kenceng. Ada giliran sedekahnya susah. Kalau dimintain bantuan sosial itu susah itu. Tapi giliran dia tahajud itu Masya Allah. Kita sering sekali kagum dengan bagaimana dia sholat tahajud. Itu rezeki amal beda-beda. Pertama pahami itu. Rezeki amal suami kita itu apa sih? Oh, suami saya itu mungkin jarang tahajud, jarang puasa sunnah. Tapi baik sama anak-anak. Itu dulu disyukuri. Jangan sampai kemudian kita itu melihat kekurangan suami kita, tapi tidak melihat kelebihannya. Itu bisa menjadi kendaraan gelapnya setan. Itu bisa menjadi kendaraan gelapnya setan. Ya, itu yang bahaya. Kemudian yang kedua, cara mengingatkan dengan lembut. Jangan terlalu sering, Bu. Misalkan ibu lagi pengen fokus, saya pengen lah sekali-kali sholat malam bareng-bareng gitu. Jangan tiap hari nasihatin itu pagi, siang, sore, enggak. Sesekali aja supaya dia tidak bosan untuk mendengar. Pilih waktu yang tepat ketika mau menyampaikan keinginan. Pilih dengan bahasa yang lembut. Bagaimanapun suami kita itu, bagaimanapun dia adalah orang yang dijadikan lebih tinggi kedudukannya daripada seorang istri. Mau protes silahkan, itu Allah yang menempatkannya, memang begitu. Nah, cara ngomong sama pemimpin itu kan beda dengan ngomong sama teman kan. Kalau sama teman, jeng, kapan kita ini jeng? Itu kan sama teman. Kadang-kadang tuh Masya Allah ya, banyak perempuan tidak sadar. Ngomong sama temannya lembut, sama suaminya nggak lembut. Padahal terbolak-balik semacam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, kasih waktu. Mungkin hari ini belum, besok. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak lusa, pekan depan. Selalu ada harapan manis pada setiap bergantinya hari. Ketika kita berprasangka yang baik. Baik kepada orang yang kita cintai dan kepada pertolongan Allah. Allah bisa. Kalau tidak dikasih nafkah memang termasuk bagian diperbolehkan wanita untuk meminta pisah dari suaminya. Karena nafkah itu kewajiban. Tapi kan kita harus lihat dulu. Suaminya tidak ngasih nafkah itu ada dua kondisi. Dia sudah berusaha tetapi sedang diuji dengan kesempitan harta. Ada yang kedua memang tipenya nggak mau kerja. Dan ketika diingatkan, Mas nggak nyari kerja untuk ngarisan nafkah. Apa sih kamu ini perempuan ngatur-ngatur saya. Semau-mau hidup saya. Nah itu kalau sudah begitu dia sudah melalaikan kewajiban. Itu tolong dibedakan. Kalau kemudian masih terbatas, maka kemudian tolonglah ditunggu. Sampai Allah mampukan dan Allah berikan finansial kepada keluarga itu. Bagaimana kalau selingkuh? Selingkuh ini dilihat. Kalau selingkuhnya sampai taraf perzinahan atau tidak. Kalau kemudian perselingkuhan itu di dalam hal yang belum sampai kepada taraf perzinahan, maka sesungguhnya bersikap terbaik ketika suami kita terpeleset kepada kesalahannya itu adalah sikap yang terbaik. Karena apa? Fitnahnya laki-laki itu memang pada perempuan. Kalau memang belum sampai kepada perzinahan. Kalau perselingkuhan itu sudah sampai pada taraf perzinahan dan itu betul-betul ibu memastikan sampai perzinahan, silakan untuk berpisah. Karena perzinahan itu menjadi salah satu sebab bolehnya seorang istri berpisah dari suaminya yang berzina. Tapi kalau dia pengen bertobat dan pengen berubah, silakan istikharah kembali. Mungkin menunggu orang yang bertobat dan menggandeng tangannya ketika dia kembali kepada Allah juga baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak memiliki keturunan, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikah. Jadi kita begini Ibu ya, kalau memahami masalah poligami, saya khawatir kalau waktu yang sangat singkat ini malah nanti menyampaikan sesuatu yang menurut Ibu malah Ibu salah paham. Mungkin alangkah baiknya Ibu mendengar kajian saya tentang masalah poligami bersama istri saya. Saya di situ membahas hampir 2 jam tentang masalah poligami, ngobrol dengan istri saya. Ada banyak poin-poin yang saya sampaikan pada saat itu. Karena pujian poligami itu tidak bisa disampaikan secara singkat, terutama ketika yang mendengar dan meresponnya adalah perempuan, yang terkadang perasaannya jauh lebih tinggi dan jauh lebih panjang daripada logikanya dan rasionalitasnya.
mungkin saatnya nanti kapan-kapan mungkin silahkan ikuti kajian kami bersama dengan istri saya tentang masalah poligami. Di situ saya bahas gimana sih menempatkan poligami, apa sih yang harusnya diperhatikan setiap laki-laki ketika dia berpoligami dan lain sebagainya, itu ada. Wallahu a'lam bishawab.